Sebentar, perkenalan kelompok dulu dong. Oke, ini dia. Nadia Ulfah, Intan Maulida Istianto, Zainal Hakim, Revan Abi Raihandi, Muhammad Rizkan Hanafi, Vika Melinda Silviana, Luh Putu Ardika Safitri. Om Swastiastu. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bagian dan macam-macam dari ekosistem. Definisi ekosistem. Istilah ekosistem pertama kali digunakan oleh Tansley, ahli botani dari Inggris, yang berasal dari kata oiko, yang dalam bahasa Yunani berarti rumah, dan sistem yang berarti peraturan. Sederhananya, ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Lalu, apa saja komponen penyusun ekosistem? Pertama, ada abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup, seperti air, cahaya matahari, udara, dan lain sebagainya. Lalu, ada biotik, yang merupakan komponen yang hidup, terdiri dari produsen, konsumen, detritivor, dan dekomposer. Di sebuah ekosistem, terdapat proses makan dan dimakan yang bertujuan untuk mentransfer energi dari komponen biotik ke komponen biotik lain yang dinamakan dengan rantai makanan, seperti gambar berikut. Rantai makanan diawali oleh produsen, seperti pohon. Pohon akan membuat makanan sendiri dengan reaksi fotosintesis yang akan menghasilkan glukosa yang dibantu oleh sinar matahari. Nantinya, si pohon ini akan dimakan oleh konsumen primer, konsumen sekunder, lalu konsumen selanjutnya, lalu konsumen puncak ini akan mati, dan kemudian setelah konsumen puncak ini mati, kemudian akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang interaksi antar komponen biotik. Pertama ada netralisme. Netralisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling tidak memengaruhi. Contohnya adalah ulat dan kucing. Lalu ada mutualisme, yang berarti interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan dan menjadi bagian penting untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya adalah interaksi antara bunga dengan lebah. Ketiga, protokoperasi. Protokoperasi ini hampir mirip dengan simbiosis mutualisme. Perbedaannya terletak pada interaksi yang penting atau tidak. Pada simbiosis mutualisme, interaksinya sangat penting bagi kelangsungan hidup keduanya. Sementara pada protokoperasi, interaksinya penting tapi tidak esensial. Jika tidak terjadi, maka tidak akan merugikan. Tapi jika terjadi, maka akan menguntungkan. Contohnya, protokoperasi adalah burung jalak dengan kerbau. Keempat, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu organisme, namun tidak memengaruhi organisme lainnya. Contohnya adalah simbiosis antara anggrek dengan tumbuhan inangnya. Kemudian terdapat parasitisme. Parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan hanya satu organisme dan merugikan organisme lainnya. Contohnya adalah kutu dan kucing. Yang keenam, ada namanya predasi. Predasi merupakan interaksi di mana terdapat pemangsa dan yang dimangsa. Contohnya adalah singa dan rusa. And the last but not least, ada herbivori. Herbivori adalah interaksi antara hewan dengan tumbuhan, di mana hewan memakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing yang memakan rumput. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.